Kan giliran saya mau wawancara kamu ya. Siapa? Biasa kita ditanya terus soalnya. 4, 3, 2, 1, go! Close the door! Selamat sore Pak Roda. Selamat sore Bang Joseph yang ganteng dan luar biasa sekali. Akhirnya kita jadi juga di Pak podcast ya Pak. Sejajar, posisinya Iya. sejajar. Akhirnya gantian Pak. Sekarang saya yang nanya Bapak Pak. Saya menurut abang sekarang. Iya. Biasanya saya selalu ditanya soalnya kan. Siap bang? Pak, sebenarnya podcast ini memberikan kesan sesuatu yang berarti banget sih ya Pak. Kalau saya sangat berarti mestinya. Sangat berarti banget Kalau sih lihat Pak. auranya abang, kalau lihat apa suasananya abang, kalau lihat skripnya berarti buat saya. Berarti banget. Banyak titipan juga soalnya Pak. Siap. Ya, Pak Roda ini adalah sekarang kepala wilayah di Jawa Barat ya Pak. Sekarang tanggal berapa? Sekarang tanggal 28. 28 Pak, betul. 28. Satu Nusa Satu Bangsa, Sumpah Pemuda ya bang ya. Sumpah Pemuda juga Pak. Kalau dalam waktu sekarang ini masih menjadi kepala wilayah. Tapi Iya. nanti setelah tanggal 3 November sudah mulai lengser dari kemarin. Dedikasinya ya Pak sudah selesai begitu ya. Selesai, Purna, iya. Masalahnya nggak dipakai lagi bang. Tapi saya yakin Bapak tuh bakal bisa berkarya lagi sih Pak. Amin, mohon Karena, doanya bang Yosef. pertama kita ketemu itu kan kurang lebih 2 tahun yang lalu ya Pak. Siap. Ya. Masih ingat saya di daerah Dago juga ya Pak. Gitu. Pisah sambut juga sama Pak Budiman. Iya. Ya kan. Pertama kita ketemu, saya masih ingat dan SPV Jawa Barat itu pasti masih tahu juga Pak. Selamat datang di Indonesia tuh khasnya Bapak banget. Iya. Dapat dari mana Pak? Menurut teori marketingnya bapak marketing kita, nggak, orang tuh emang harus ada suatu hal yang spesifik dan unik bang. Spesifik dan unik. Dan harus supaya berbeda dengan orang lain. Iya. Makanya ketika abang tahu, jurus saya banyak bang. Salah satunya kalau ketemu sama siapapun juga, entah itu pagi, siang, malam, saya selalu bilang selamat malam bang. Selamat malam. Terus kalau misalnya ketemu orang yang pengen begitu kenal, saya bilang selamat datang di Indonesia. Iya Pak. Itu tuh bikin saya tuh ketika inget Pak Roda aja, selamat datang di Indonesia. Bang, kepala wilayahnya sekarang siapa Pak Roda ya? Oh iya, salamin selamat datang di Indonesia. Selalu begitu Pak. Iya. Gitu, jadi memang sih itu jadi khas banget ya Pak. Siap, ya. Dari tahun kapan Pak kata selamat datang di Indonesia itu Pak? Itu kalau nggak salah sebenarnya saya hitung dulu, saya berguru di dukun A 2 tahun, dukun B, berarti 3 tahun bang. Pindah-pindah dukun tapi beda ilmu Pak. Beda ilmu tapi satu kesimpulan. Satu kesimpulan. Nah, Pak Roda ini Ya. sebelum di Daihatsu Pak, kemarin tuh saya sempat cari-cari Pak. Iya, siap. Nggak nemu Pak, jujur di LinkedIn saya nggak nemu. Di Facebook saya nggak nemu. Bapak tuh di Daihatsu dari 2001 ya Pak? Iya 2001. Sebelum di Daihatsu di mana Pak? Saya kerja pertama kali, nyebutin perusahaannya nggak apa-apa? atau Nggak nggak usah? apa-apa Pak, kayak kita tidak menjelekan Pak. Siap. Tahun 91 saya bergabung di Toyota Astra Motor. Toyota Astra Motor. 5 tahun, 96. Kemudian tahun 1996 itu bergabung dengan dealer Toyota di Jawa Tengah. Di Jawa namanya Tengah. Nasmoko Group atau Oh, Nasmoko ya. Setelah itu 2001 saya masuk ke Astra, kembali ke Astra. Kembali lagi ke Astra. Ya. 2001 Masih sampai di Jawa sekarang. Tengah Pak? Masih. Masih di Jawa Tengah juga. 2001 saya pertama kali masuk ke Astra itu rekrutmennya lewat Jakarta, tapi dicoba di Semarang. Ya. Kemudian ditempatkan kepala cabang Solo bang. Di Solo. Suatu hal yang luar biasa karena saya lahir di Solo, disuruh pegang di Solo. Betapa memuncahnya kegembiraan yang luar biasa. Tapi habis itu bang 3 tahun dibuang ke Makassar bang. Harus berpetualang Pak berarti Pak ke sana Pak. Salah satu yang saya belajar dari Astra Group itu ya bro, kita harus humble dan kita harus bisa menempatkan diri dimanapun kita ditempatkan, kita harus siap dan kita harus memberikan yang terbaik untuk Dimanapun ya Pak. Itu yang aku rasakan. Jadi akhirnya ya sudah, kita harus mengikuti mekanismenya itu, dan saya yakin mekanisme itu bukan asal dibikin ya. Iya. Tapi justru membuat kita belajar untuk menyelesaikan diri dan mencari yang terbaik yang bisa kita dapat dari Astra, dan nanti diharapkan disumbangkan kembali untuk Astra tercinta ini. Kaget nggak sih Pak pertama dipindahkan ke Makassar?
Kalau saya nggak begitu kaget karena mungkin sudah terbiasa, tapi yang kasihan istri saya. Keluarga ya Pak. Ya, istri itu mungkin kalau saya nggak begitu lebay gitu ya, Iya. setiap malam sebulan tuh nangis terus karena lihatnya kekerasan yang ada di televisi. Padahal sebenarnya nggak Iya. begitu banget. Begitu kita masuk ke Makassar, baik juga Bang. Betul. Saya merasa semuanya itu tergantung pada diri kita, menyesuaikan diri kita. Itu pembawaan kita juga ya Pak. Iya. Kalau kita belagu so jago ya pasti akan ketemunya yang keras-keras. Tapi kalau kita saling appreciate, saling menghargai, saling respect dengan orang lain, aku yakin kita pun juga akan di-respect gitu. Iya. Apa yang kita kasih, apa yang kita terima, betul ya Pak. Yang kita tanam itulah yang kita Tabur. Iya, Yang kita tabur itu yang kita tuai Pak. salah sedikit. Salah sedikit. Manusia Pak. Manusia Pak. Siapa? Di Makassar berapa tahun Pak? Aku lama sekali ya. Sampai karena kebetulan dari Makassar sempat ditarik ke kantor pusat Jakarta. Iya. Dibalikin lagi ke Makassar tapi dalam kapasitas ya inilah berkat Tuhan ya. Jadi dijadikan kepala wilayah Indonesia bagian timur di Makassar. Di Makassar itu. Di bagian timur tapi home base-nya di Makassar. Home base di Makassar. Sampai 9 tahun ya saya. 9 tahun Iya, Pak. 8 tahun ya, 8 tahun. Betah dong Pak, enak dan dipindah-pindah. Sedih juga Bang. Sedih juga. Tapi ada satu hal yang saya senang sekali karena waktu di situ terakhir saya diminta oleh bos saya waktu Iya. itu Pak Supranoto untuk cari tempat bikin dealer, bikin outlet Astra di Papua, Jayapura. Oh Itu iya yang iya. saya terkesan sekali. Pertama kali ya Pak Iya, membuka di Jayapura. Itu saya merasakan pembukaan itu luar biasa, liku-likunya panjang dan rada berat juga sih. Iya. Ada tantangan nggak Pak? Oh pasti Bang, karena di sana kan masih sebegitu uniknya gitu ya. Jadi kita harus memahami benar-benar karakternya pasar, kita harus memahami benar karakternya kalau berbisnis di sana bagaimana. Kita harus memahami juga kalau misalnya perilaku customernya untuk membeli mobil bagaimana. Unik sekali. Saya hanya merasa itu salah satu bagian yang paling unik di Indonesia itu di Jayapura. Itu. Nah Pak, kemudian Ya. Bapak tuh dari Makassar pindah ke Jawa Barat ya Pak ya? Betul. 2 tahun, Hampir 3 tahun. hampir 3 tahun, betul, hampir 3 tahun. Ada kenangan apa Pak di Jawa Barat Pak? Selama 3 tahun ini Pak? Itu gimana ya, Jawa Barat itu gimana ya, kalau aku mengungkapkan dengan kata-kata itu bisa terungkapkan tapi susah mengungkapkan berarti ya. Susah diungkapkan, tapi dirasakan. Dirasakan itu kayak gula Jawa, gula aren gitu. Iya. Pertamanya keras, habis itu manis, sampai ujungnya itu Rasanya manis banget sampai sekarang. Sampai sekarang ngerasa Jawa Barat tuh memang luar biasa. Berarti saking manisnya nih Pak, ada yang tidak terlupakan dong Pak. Pasti. Abang lihat nggak saya sudah mencucurkan air mata untuk Iya Pak. Udah. Terakhir kita apa Pak, yang meeting supervisor Pak, Iya. itu sebenarnya nggak kuat Pak, video dimatiin Pak. Saya juga nggak kuat Pak. Jadi itu salah satu kenangan yang saya merasa baru cuma 3 tahun tapi ngebondingnya itu luar biasa karena mungkin saya di Jawa Barat itu mungkin pakai hati saya itu luar biasa. Mungkin 60% 70% pakai hati nih saya Bang. 70% pakai hati. Pakai hati. Jadi nggak bisa Sisanya baru kelain pakai hati. otot, Pak. Iya, 70% hati, 30%-nya otot. 30% otot. Tapi lebih banyak bermain hatinya ya Iya, Pak, bener, di Jawa Pak. Barat. Jadi mungkin ada satu insight-nya ya mungkin tapi saya nggak ngerti apakah itu bagus atau tidak Iya. ya mainnya. Tapi menurut saya harus dikombin juga sih. Harus dikombin. Karena dengan tidak artinya ketika itu terjadi, karena kita nggak mungkin selamanya akan menjadi satu gitu kan. Betul. Jadi ketika itu waktunya tiba dan waktunya itu terjadi, jangan terlalu sedih. Gitu. Jangan terlalu sedih. Karena kan kita masih punya tugas-tugas yang lain dan abang pun teman saya dan saya punya tugas yang lain, abang pun juga punya tugas yang harus dikerjakan dan harus dituntaskan sampai finish dengan Iya, bagus Pak. gitu loh. Betul Pak. Bagus ya. Saking manisnya, 70% pakai hati Pak, 30% motor. 30%-nya otot. Di 70%-nya banyak makan hati nggak Pak? Makannya sih enggak juga sih. Enggak juga ya? Makan urat kali. Makan urat. Enggak, tapi artinya enggak, menurut saya itu sesuatu yang biasa ya. Kalau misalnya abang nanti sampai step yang setua saya itu, maaf ya saya Iya. dengan kata tua itu, mungkin abang yang merasakan pasti kan ada sesuatu yang ada yang luka dikit, ada luka banyak, tapi jangan dirasakan. Justru kalau pakai hati itu jadi nggak pernah merasakan sakit saya malah. Aneh ya. Jadi ketika abang menyakiti pun aku bilang itu suatu pelajaran dari seorang Bang Yusak.
yang masih muda menuju ke sesuatu yang menjadi orang dewasa. Teman-teman SS menjadi kepala cabang itu, jadi kan dinamikanya di situ gitu. Betul, ya. Pak. Jadi pasti ada sesuatu kekurangan yang dikerjakannya, pasti aku yakin. Nah tapi ketika saya pakai hati justru saya merasakan ya itu wajar dalam proses belajar gitu. Dan semoga saya juga ketika saya mengguiding atau membimbing abang dan teman-teman juga jangan sampai saya juga melakukan suatu kekerasan yang tidak perlu dalam tanda kutip gitu. Tapi kan namanya orang tua ya Pak, kalau salah kan wajar ya Pak kalau diingatkan begitu kan. Pak, tapi tadi Bapak ngomong tua, tapi setahu saya ya Pak, walaupun umur nggak bisa bohong ya Pak, tapi Bapak tuh jiwanya muda banget Pak. Jiwanya muda banget, alhamdulillah syukur pada Tuhan. Tapi badan itu nggak bisa bohong. Iya betul Pak. Nggak bisa bohong. Jadi ketika kita bicara mungkin nggak secanggih pada waktu kita masih muda. Dan ketika kita melakukan sesuatu itu tidak secepat atau itu harus diakui benar-benar gitu. Iya, betul. Makanya ketika kita beranjak getting old itu ya, menjadi tua tuh harusnya kita bisa memilih pekerjaan mana yang sesuai dengan kita saat itu. Kalau kita asal pakai aja, asal sama aja, nah, pasti nggak bisa. Karena waktu masih muda bang, tekanannya perusahaan itu misalnya 50 kilo gitu, jabanin aja bang, karena itu kan masih bisa. Kita masih punya tenaga, kita masih punya energi, masih punya passion yang kuat gitu. Begitu sekarang kalau menurut aku kita ada tekanan 50 kg, mungkin kita sudah nggak kuat lagi. Yang penting kita masih mampu, kita hadapin aja ya Pak. Siap Pak. Kalau udah nggak kuat Pak, doa Pak. Doa. Tapi pasti kuat sih ya Pak. Kalau Astra harus kuat. Harus kuat Pak, bukan pilihan lagi Pak. Nggak boleh bilang nggak kuat, harus kuat. Harus kuat. Karena sekali bukannya kita belagu, tapi di situ ada suatu insight atau lesson and learning-nya harus kita cari tahu supaya kita menjadi berkembang. Makanya harus kuat. Janganlah ketika ada masalah jangan abang lari. Kalau abang lari itu abang tidak menghadapi masalah. Betul. Abang tidak menjadi seorang pemenang gitu loh. Karena abang lari dari kenyataan. Kalau bukannya dihadapi. Hadapi gitu lah. Kadang-kadang kita kalah wajar. Iya. Tapi kadang-kadang kita menang, bersyukur. Kita cari kenapa sih kok bisa menang gitu. Harus cari terus gitu. Betul Pak. Satu lagi Pak, tadi keingetan karena Bapak tadi bilang harus dihadapin, pindah ke Jabar, banyak banget manisnya Pak. Tapi Bapak itu ketika kita mau bikin event ya Pak, pertama kali kita di Dago, di tempat kopi, yang terios itu Pak, muter-muter cari tempat. Wah katro tuh dapat dari mana Pak? Kata katro itu tuh Pak. Aku salah satu pengagum Bang Tukul Arana. Iya Tukul. Katro itu dari beliau itu. Ya itu menunjukkan suatu hal yang maaf ya, keterbelakangan, kurang okean, kurang kinian gitu. Makanya saya selalu menganggap ketika kita melakukan suatu ide yang kurang kekinian, kurang bagus, kurang kreatif itu katro. Tapi selain itu juga justru untuk memancing teman bicara saya, memancing anak-anak saya untuk harus move on dari katro menjadi sesuatu yang kreatif dan luar biasa. Harus keluar dari zona nyaman, harus, ya Pak. Dan jangan lupa Bang, ketika kita melakukan event itu harus punya dari event satu ke event yang lain itu harus berkembang, jangan stabil. Kalau stabil itu namanya nggak bagus. Harusnya terus berkembang. Makanya ketika kita terus berkembang, jangan dikasih celah untuk katro, jangan boleh. Pokoknya selalu tiap event harus improve ya Pak. Terus Bang. Betul. Harus itu, nggak bisa nggak. Karena kita di Astra juga ya Pak, selalu pika juga ya Pak, gitu kan. Selalu kita harus perbaikan terus ya. Improvement never ending improvement terus, betul. Abang kenapa mau ngomong sama saya lebah-lebah gini sih? Apa saya termasuk orang yang manis Bapak, ya? karena tadi terlalu manis Pak, bukan Pak. Orang manis banyak dideketin Pak. Nah Pak, abang kotor sekali ruangannya dia. Tapi ini pemandangan bagus Pak di sini Pak. Segar. Udaranya juga enak. Pak, makanan favorit selama di Jawa Barat? Itu namanya martabak manis. Martabak manis. Emang di Makassar nggak ada? Ada Bang, tapi memang ada. Tapi beda Pak rasanya. Beda. Ada teman saya tuh yang namanya Teguh siapa tuh ya? Teguh Nugroho. Ah itu yang orangnya ganteng ya. Tapi untung dia baik hati. Tapi dia orang paling kuat loh Pak. Paling kuat maksudnya? Pegang Asia dan Afrika Pak. Dibuang jadi satu. Asia Afrika. Kuat sekali dia. Kuat sekali. Manusia tapi bisa pegang benua Pak. Jadi dikasih sama Ko Teguh. Iya.
martabak di mana-mana sama Bang. Tapi begitu bilang martabak ada satu merek gitu ya, Iya. aku nyoba itu nggak ada matinya, memang nggak ada Memang matinya. enak banget, Pak. Apalagi martabak manisnya. Kalau saya kan termasuk orang yang harus menghindari gula, makanya Iya. istri saya kalau aku beli martabak manis itu marahnya dari tahun 0 sampai tahun sekarang tuh marah. Tapi enak banget Bang, itu Bang. Mesesnya Bang, itu susunya Bang, itu Saya tebak, kacangnya. Pak. Saya tebak. Uh. Kayaknya kalau di Bandung, Waduh, luar biasa. Salah. nama Oh, kota, belum, Pak. ya? Nama kota. Bukan. Aku udah menduga apa mau beli ke situ bukan. Berarti yang di Andir. Iya. San Francisco kan? Satunya Bang. Satunya lagi yang di Andir, Pak. Apa tuh? Martabak nikmat Andir. Oh, satu lagi Bang. Jangan-jangan Bapak belum dibeliin, Pak? Belum. Oh, belum. Kanada Bang. Oh, saya tahunya 2 itu, Pak. Ah. Berarti yang Bapak itu apa, Pak? Kanada. Bang. Oh, Kanada. Itu kebun kawung ya kalau. Kebun Kawung, ya. Si Kalau saya Pak. biasa San Francisco sama yang martabak nikmat Andir itu, Pak. Saya pernah sebenarnya enak semua lah. Enak semua. Enak semua deh. Dan rasanya khas semua. Tapi kasih martabak Ya. aja bisa bikin berkesan ya, Pak. Apalagi yang jual. Enggak. Apalagi yang jual. Yang jual itu artinya maksudnya bukan wanita, jangan selalu dia Betul. asosiasi dengan wanita. Artinya pelayanannya dia, caranya dia menghandle orang nunggu antri Ya. itu luar biasa loh Bang. Betul, Pak. Kita harus belajar sebagai seorang marketing setiap satu kegiatan apapun juga kalau bisa kita cari insight marketingnya apa gitu. Nah, ini Pak, ini yang saya belajar banyak dari Bapak, Siap. Pak. Ketika kita bagus, Ya. kita jangan jumawa. Ya. Malah saya masih ingat dulu Pak Roda itu bilang ketika kita bagus, kita harus tahu kenapa kita bagus. Ya. Dan apalagi ketika kita jelek, harus tahu juga kenapa kita jelek. Iya. Begitu ya Pak maksudnya ya? Pasti. Jadi harus setiap begitu. event, setiap apa momen yang kita lewatin, kita harus selalu belajar dari situ ya Pak. Istilah saya itu namanya insight seeker. Jadi kita, Insight seeker. kita harus mencari insight-nya atau istilah sederhananya lesson learner-nya apa. Mm-mm. Jadi satu peristiwa apapun juga ketika kita menunggu di dokter, ketika Yeah. kita antri di mana, selalu ada lesson learn yang bisa kita petik dan itu kalau coba kita implementasikan di teori marketing atau aktivitas marketing kita itu nanti dapatnya luar biasa banget. Betul. Karena itu salah satu menurut saya salah satu hal jadi karakter behavior customer yang ada di situ Iya, gitu iya, loh. iya, iya. Yang sebetulnya nggak bukan kita yang melayani tapi orang lain yang melayani, kita yang lihat gitu loh. Oh orang Bandung begini ya berarti. Walaupun segmen bisnisnya Beda, berbeda Pak, tapi iya. bisa kita ambil. Betul. Gitu ya. Ya, itu tolong itu menjadi harus menjadi suatu ciri khas dan harus menjadi suatu spirit teman-teman Di Jawa Barat. itu selalu untuk berkembang itu. Kan tadi Iya. kita bicara berkembang never ending improvement, harus never ending improvement. Caranya gimana? Itu tadi salah satunya. Kita dimanapun juga, apapun juga kegiatan bisnisnya, apapun juga kegiatan kita harus bisa mencari insight-nya. Istilah saya insight seeker-nya itu. Iya. Jadi tiap momen tuh kita nggak boleh kelewat ya Pak. Iya, siap. Gitu kan. Kenapa Bang? Ada duitnya jatuh Kenapa? atau gimana? Ini Pak nggak enak sepatunya Pak. Lebih mahalan saya Bang, kelihatan. Masalah Bapak soalnya makanya mau saya sembunyiin Pak sepatunya. sesuai Pak. dengan pangkat dan jabatan. Oh iya siap Pak. Jadi ketika mau beli saya nanya dulu Pak, Ya, kalau oke. yang Pak Koda range berapa? Oh ya udah, yang 10%-nya aja dari situ Pak harganya Pak. Tapi sorry Bang, dalam etika memimpin tuh ya, menghargai pemimpin aku juga harus itu. Kalau abang masuk ke rumah makan bersama leadernya abang, Iya. pemimpinnya abang, jangan pernah sekali-sekali pun abang memilih makanan yang melebihi makanan yang dipesan leadernya. Iya Pak, itu normal Pak. Nggak boleh. Makanya tadi saya disediain aja, ya udah sama aja sama Bapak katanya orange juice Pak. Padahal tadi pengennya kopi gitu Pak. Yang Jangan harga sampai, mahalan dikit nggak jadi. Nggak boleh Bang. Nggak boleh Pak. Kita berjalan, tapi itu kadang-kadang ada benar juga kita melatih untuk merespek Ya. others ya. Respect others itu banyak hal. Salah satu tadi walaupun kita sedikit sengsara, tapi kan untuk merespek orang lain kita harus punya passion ke sana gitu. Betul. Tapi kayak gitu kan itu nantinya jadi habit ya Pak. Kalau kita Setuju. membiasakan dari hal-hal kecil ketemu atasan, nanti kita kemanapun juga sudah menjadi habit kita ya. Menjadi soulnya tuh memang respect others gitu. Iya, betul. Mantap gitu Bang. Siapa? Nah, Pak, yang terakhir nih Pak. Pak Roda kan ya sedih sih Pak sebenarnya saya mau bilangnya ya. Tapi ya ini kan fase yang harus kita lewatin. Iya Pak. betul. Iya. Ya terima kasih Pak Roda udah di Jawa Barat ya Pak. Banyak banget pelajaran yang mungkin kalau kita bahas tuh satu hari full juga nggak akan habis ya Pak. Gitu kan. Ada pesan-pesan nggak sih Pak buat ya semua kalangan ya Pak di Jawa Barat, dari ADH misalkan, dari supervisor, kepala cabang, untuk di Jawa Barat ini seperti apa Pak ke depannya? Ya tadi Bang, ketika ada suatu masalah, jangan pernah menghindar masalah.
Yang pertama, ketika ada masalah jangan pernah menghindar dari masalah. Karena ketika kita menghindar, kita tidak akan pernah menjadi pemenang. Ya, Kalau kadang-kadang kalah, resapi, evaluasi kenapa kita kalah saat ini. oke. Terus kemudian ketika kita menang, kayak tadi bilang, kenapa kok kita bisa menang? Betul, dievaluasi juga Iya, ya betul. Pak. Yang inside secret itu Iya, ya Pak. betul. Nah, Yang kedua, saya pikir ya tadi, terus berkembang, jangan pernah berhenti. Ketika abang berhenti, kompetitor will take it your chance. yang bahasa Bapak itu sering disebut relevan nggak nanti ke depannya? Iya. Betul ya Pak? Iya. Apakah Bang Yusef, saya dan teman-teman itu masih relevan nggak untuk persaingan 2 tahun lagi? Betul. Jangan lupa ya, kayak mobil itu sekarang udah pada Tesla udah mau rencanakan Iya, mobil listrik Pak. mobil listrik di Iya. Indonesia. Mobil listrik di Indonesia Astra belum. Nah makanya kita coba ke sana. Betul. Caranya gimana ya, sudah sambil kita mencari tahu ke kanan ke kiri, ke atas dan ke bawah apa yang harus kita kerjakan dan apa yang harus kita bisa dapatkan untuk membekali kita sekali lagi Iya. supaya jadi relevan. Itu aja Bang. Dua itu ada suatu hal yang ajaib dan ampuh untuk memenangi persaingan dimanapun kita berada, di kapanpun kita berada. Itu Selama kita improve terus dan kita bisa mengikuti perkembangan ya ya, Pak. ya. Gitu. Ada lagi Pak? Cukup Bang. Cukup. Atau kelamaan. Luar Nanya biasa banyak banget. sekali. Singkat tapi ya bermanfaat banget ya Siap, Pak. Pak. Karena ya kita tim Jabar ya Pak. Banyak belajar sih dari Pak Roda gitu. Jangan salah Bang, saya juga belajar banyak dari teman-teman juga. Kita sama-sama belajar berarti ya Harus Pak. begitu Bang, karena kan tadi sesuai dengan apa yang kita sepakati, insight seeker. Jangan pernah Abang merasa hebat terus Abang nggak pernah belajar dengan Bang Angga. Bang Angga itu Iya. ada office boy yang di mana? Yang di ABC Pak? Di ABC itu Betul. dia melayaninya ya ampun Bang, tuntas dan Iya. tanpa ada suatu kata Cekatan juga Pak. cekatan, tuntas dan nggak pernah ada marah. Lalu dia itu aku bilang, oh itu anak ini luar biasa. Iya. Betul. Terima kasih banyak Pak waktunya. Saya secara pribadi Pak mengucapkan terima kasih Pak. Selama ini bimbingan Pak Roda ada banyak juga. Tapi saya yakin sih dimanapun Bapak berada, Bapak bisa terus berkarya Pak. Siap. Karena itu yang selalu Bapak tanamkan ke tim kita di Jawa Barat ya Pak. Terus harus improve gitu kan. Dan selalu tiap kita meeting kan yang ditegur relevan gak abang-abang tuh di masa yang akan datang gitu kan. Terima kasih banyak Pak waktunya. Sama-sama. Sekian Pak, sukses selalu Pak. Ya, terima kasih teman-teman. Nanti Pak Roda mau bikin podcastnya sendiri. Nanti ikut ya, tolong di subscribe ya. Nanti. Ya, nanti di subscribe YouTube-nya Pak Roda. Oke, terima kasih. Selamat sore. See you, terima kasih. Dadah. Terima kasih Mantap Bang. Pak. Iya.